Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairania Sibuan, NIM 2505170. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya. Baik, yang pertama tentang ciptaan, seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya. Jelaskan dasar dan solusi atas persoalan tersebut. Pada dasarnya, hak cipta ini lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Bentuk nyata ini berarti untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta tersebut. Tidak diperlukan atau pendaftaran pencatatan cipta terlebih dahulu. Jadi hak cipta logo atau sebuah tanda pembeda yang dimana kemudian akan digunakan sebagai sebuah merek adalah sebuah hal yang dimana kemudian tidak dapat dilakukan pendaftaran hal tersebut. Kemudian masuk ke dalam sebuah ketentuan yang dimana telah diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana terdaftar dalam pasal 65 yang dimana berisi tentang dalam melakukan pencatatan dari ciptaan kemudian tidak akan dapat dimasukkan ke dalam sebuah hal adalah sebuah logo dan juga sebuah tanda pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Hak cipta logo atau sebuah tanda pembedaan yang dimana kemudian akan digunakan sebagai sebuah merek adalah sebuah hal yang dimana kemudian tidak dapat dilakukan pendaftaran. Hal tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah ketentuan yang dimana telah diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana terdapat dalam pasal 65 yang dimana berisi tentang dalam melakukan pencatatan dari ciptaannya kemudian tidak akan dapat dimasukkan ke dalam sebuah hak cipta, seperti dalam halnya adalah sebuah seni lukis yang dimana termasuk dalam hal yang dimana kemudian akan dilakukan dan digunakan dalam sebuah merek dalam sebuah perdagangan yang dimana kemudian terjadi di bidang barang dan juga jasa, atau kemudian akan digunakan sebagai sebuah lambang terhadap sebuah organisasi, badan usaha, atau juga sebuah badan hukum. Kemudian apabila ingin logo ini telah dibuat tersebut dilindungi, maka logo maupun tanda pembeda tersebut kemudian akan dapat didaftarkan sebagai sebuah merek dikarenakan hanya hal tersebut. Maka kita akan dapat menjaga logo kita dari pencurian logo, yang dimana akhir-akhir ini marak dilakukan oleh seluruh kalangan. Yang kedua, bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Cara menghargai kekayaan intelektual di era digital yakni mencantumkan kredit penciptaan karya, meminta izin pada pemilik hak ciptanya, hindari pengubah isi karya orang lain, dan bagikanlah hasil bila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. Indonesia sendiri juga sudah memiliki payung hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual bagi warganya, termasuk juga para pekerja. Kerajinan tradisional Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta misalnya merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja yang kreatif terdapat karya yang mereka buat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional? Kaitkan persoalan penyeludupan kekayaan hayati alam Indonesia yang banyak di kehidupan atau diseludupkan dengan alasan penelitian atau riset ilmiah. Sumber daya genetik yang selanjutnya disingkat dengan SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawaan sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galuar, rumpun, atau spesies yang baru. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat legend. Kesenian dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia.
10 tahun terakhir, sebanyak 26.000 terenggiling dari Indonesia diselundupkan ke negara Tiongkok. Penyelundupan dilakukan dengan modus jalur laut, kargo, dan melakukan pelabuhan-pelabuhan kecil. Tujuannya utama ke Tiongkok ini untuk sebagian besar transit ke Malaysia. Permintaan sisik dan daging terenggiling tinggi sebab di masyarakat Tiongkok ada kepercayaan terenggiling dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan meningkatkan vitalitas tubuh. Padahal hingga kini belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan hal tersebut. Yang keempat, apa beda antara merek, paten, dan hak cipta? Dapat dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan, dan cara peralihan masing-masing. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Dengan kata lain, setelah pencipta membuat ciptaannya, hak cipta akan didapatkannya secara otomatis. Pencipta tidak perlu mendaftarkan ke lembaga apapun. Hak yang satu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terdapat dua jenis hak dalam hak cipta ini, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada penciptaan yang berlaku permanen, sementara itu hak ekonomi dapat dialihkan dan masa berlakunya berbeda, tergantung jenis ciptaan itu sendiri. Tujuannya, salah satu perbedaan mendasar antara hak cipta, hak paten, dan hak merek adalah tujuannya ini menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Hal itu tentu dilakukan oleh penciptanya. Yang ketiga, masa berlakunya. Masa berlakunya ini, hak moral ini dan hak ekonomi memiliki masa berlaku yang berbeda. Hak moral berlaku selamanya, sementara hak ekonomi ini berlaku setiap ciptaan biasa yang bisa saja berbeda. Kita bisa lihat dari contoh untuk ciptaan buku, lagu, drama, dan peta. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta ini untuk berbagai ciptaan tersebut berlaku selama hidup penciptanya. Jika pencipta meninggal, hak cipta ini akan terus berlaku selama 70 tahun setelah penciptaan ini meninggal, tentang mulai dari 1 Januari tahun berikutnya. Hak paten ini. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi, dengan adanya hak paten ini, temuan penemuannya adalah resmi diakui. Ada dua ruang lingkup perlindungan paten, yaitu paten yang sederhana dan paten yang diberikan invensi yang baru, mengandung lengkap inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan diri produk atau proses yang ada dan dapat diterapkan dalam industri. Tujuan dari hak paten ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok investor. Tujuannya ini yaitu agar menjadi hasil invensi tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Masa berlakunya ini sekitar 20 tahunan. Sementara itu, invensi yang masuk dalam kategori paten sederhana menjadi hak paten selama 10 tahun. Hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dan untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, namun pihak lain agar dapat mengapain merek tersebut. Yang kelima, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seseorang karyawan sebuah perusahaan franchise yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha,
pelaku usaha yang klarifikasi sebagai rahasia perusahaan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga keharmonisannya, kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Unsur dari rahasia perusahaan yang dimaksud adalah segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia. Unsur kegiatan usaha menunjukkan bahwa pemilik informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia perusahaan adalah pelaku usaha karena ia menjalankan kegiatan usaha atau dengan kata lain ada perusahaannya. Hal ini berbeda dari pengertian rahasia dagang karena dalam konteks rahasia dagang bahwasannya tidak harus dan tidak selalu bahwa pemilik rahasia dagang melakukan kegiatan usaha untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan atas rahasia dagang tersebut. Rahasia perusahaan dengan rahasia dagang dapat dikatakan identik sepanjang hal tersebut yang mengandung nilai ekonomis, sehingga apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan dan mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut, pihak yang bersangkutan perusahaan dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 17 JTTO pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu Pasal 17. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Tindakan pidana yang dimaksud dari pasal ayat 1 merupakan delik aduan. Delik aduan itu merupakan suatu delik aduan di mana pihak perusahaan harus melakukan pengaduan terlebih dahulu agar tindakan tersebut dapat diproses. Selain pengaduan sebagaimana diuraikan di atas, perusahaan juga dapat menggunakan atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagai yang diatur di dalam pasal 11 JTTO pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima usensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam pasal 4. Yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identitas rumus, masalah, dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki, yang merupakan pengakuan hukum yang memberikan pemegang haki. Haki mengatur pengguna gagasan-gagasan dari ekspresi yang diciptakan dalam jangka waktu tertentu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas vonis yang diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599. Hal ini dikarenakan kurangnya penegakan saksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Dalam pembajakan hak cipta, pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan atau perekonomian negara. Oleh karena itu, penegakan dalam kasus hak cipta di bidang industri haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599 sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku tentang hak cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku bagi masyarakat, terutama Wahana Musik Indonesia dan Sentra Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga memanajemenkan kolektif agar turut aktif
dalam mengatasi maraknya peredaran dan membajak di bidang industri kreatif, karena industri kreatif ini muncul dari masyarakat individual maupun kelompok. Bagaimana dari aparat penegakan hukum ini membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta. Selain itu, dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta ini haruslah tegas dan mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif, sehingga apabila penegakan hukum dapat melaksanakan tugasnya serta menempatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.